الحمد لله الذي أنعم علينا بنعمة الإيمان والإسلام، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيا أيها المسلمون الحاضرون، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله، فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. Sidang jamaah Jumat kaum muslimin rahimakumullah, kembali khatib berwasiat bertakwalah kepada Allah dengan ketakwaan yang sebenar-benarnya, sebagaimana yang kita pahami bahwa ketakwaan itu intinya adalah kita dengan penuh kesadaran, keikhlasan mematuhi semua apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, kita juga patuh untuk tidak melakukan semua yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada dasarnya memang Islam agama yang telah disempurnakan ajarannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang itu kemudian diberikan kepada salah satu utusan yang terakhir, utusannya Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang telah dinobatkan menjadi nabi dan rasulnya, yakni Nabiyina Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah yang diberikan amanah untuk menyampaikan risalah Islamiyah yang telah disempurnakan itu tidak hanya diperuntukkan kepada sebahagian umat manusia sejak beliau mendapatkan amanah itu, akan tetapi Islam pada dasarnya yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad SAW itu adalah agama yang seharusnya menjadi pelukan, menjadi anutan bagi seluruh umat manusia, walaupun faktanya hingga hari ini belum sepenuhnya harapan itu terpenuhi. Itu terpulang kepada mereka yang tidak percaya dengan Islam ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah secara tegas menyatakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, lakum dinukum waliyadin. Beruntunglah kita pada hari ini dan insya Allah hingga
akhir hayat kita akan senantiasa memelihara diri dengan berislam. Kita bersyukur dengan segala nikmat yang Allah berikan kepada kita, berselawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di setiap Jumat ulama kita menyatakan bahwasanya inti dari khutbah Jumat itu adalah nasihat kepada ketakwaan. Makanya seindah-indahnya khutbah khatib, sebaik-baiknya khutbah para khatib, tidak pernah dan bahkan dianggap khutbah itu batal apabila tidak memiliki pesan-pesan ketakwaan. Tidak memiliki pesan-pesan ketakwaan, karena inti daripada khutbah Jumat itu adalah nasihat menuju ketakwaan. Insya Allah khatib akan menyampaikan nasihat yang sesungguhnya nasihat ini berulang kali, dan bahkan memang ajaran Islam ini ketika didakwakan itu tidak monoton, selalu mengalami perkembangan, mengalami perubahan yang selalu sejalan dengan situasi dan kondisi kehidupan dari masa ke masa. Itulah Islam yang tidak pernah alpa dalam berbicara dan menyikapi segala aspek kehidupan manusia. Tidak pernah alpa dalam berbicara dan menyikapi segala problematika kehidupan umat manusia, entah itu urusan dunia, apatah lagi yang menyangkut urusan akhirat. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kullu bani Adam, beliau menyatakan seperti itu. Kullu bani Adam khata'un. Setiap diri anak cucu Adam itu pasti tidak pernah tidak bersalah. Bicara tentang sebutan atau istilah salah dalam agama kita itu disebut dengan perbuatan dosa. Bicara perbuatan dosa dalam agama kita Islam itu menyebutkan bahwasanya itu mencelakakan, menyengsarakan, menyiksa para pelakunya. Kesengsaraan dan ketersiksaan itu bukan hanya nanti di akhirat, tapi bisa jadi akibat dari dosa-dosa yang dilakukan itu sudah memiliki dampak negatif di kala hidupnya atau dikala sedang menjalani kehidupan ini. Dan tidak habis sampai di situ. Akibat selanjutnya yang lebih buruk lagi kalau itu tidak ditaubatkan kepada Allah Subhanahu wa taala akan berdampak lebih parah, lebih fatal ketika kita sudah beralih dari kehidupan yang sementara di dunia ini menuju kehidupan yang sesungguhnya di akhirat nanti. Nabi kita Muhammad SAW menyambung hadisnya, wa khairul khatta'in at-tawwabun. Sebaik-baik orang yang berdosa itu merasa dan menyadari sepenuhnya bahwa dia sedang melakukan dosa. Jika mau menjadi baik dan dianggap terbaik oleh Nabi kita Muhammad SAW, jangan larut di dalam perbuatan dosa itu. Harus segera menindaklanjuti dengan melakukan pertaubatan nasuha kepada Allah.
Makanya di ayat Allah menyatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannah. Orang yang bersalah melakukan dosa seharusnya memiliki kesadaran seperti itu. Dia tidak boleh larut dalam dosa, tapi ketika berbuat dosa segera sadar dan sesegera mungkin tindak lanjutnya adalah segera bercepat-cepat, kalau perlu tidak menunggu waktu, langsung melakukan sesuatu perbuatan yang menunjukkan taubat nasuha kepada Allah. Jangan kemudian terjadi apa yang dilarang dalam agama. Agama kita melarang dan sangat mengharapkan orang yang berdosa itu jangan kemudian nanti mau bertaubat kalau ajal sudah di depan mata. Tidak ada lagi kesempatan ketika ajal sudah di depan mata. Artinya malakul maut itu sudah melakukan tugasnya untuk datang mencabut nyawa seseorang. Dalam istilah lain, kalau sudah tiba sakaratul maut, maka tidak ada lagi kesempatan untuk bertaubat dari segala dosa yang kita lakukan. Jadi pelajarannya, nasihatnya adalah bahwa dalam kesibukan apapun pada keseharian kita, kita selalu melakukan penelitian terhadap perbuatan-perbuatan kita sendiri. Setiap hari, setiap malam, lakukan penelitian sendiri terhadap apa yang kita lakukan pada jam-jam yang sudah lewat, pada hari-hari yang sudah lewat, pada bulan atau tahun yang sudah kita lewati. Jangan sampai masih ada dosa yang belum kita taubatkan kepada Allah. Itu pelajarannya yang harus kita ambil dari situ. Itu nasihatnya. Selalu kita berhati-hati dalam kehidupan ini. Karena begitu banyak urusan yang menyibukkan kita di dalam kehidupan ini. Kalau kita mau memperbandingkan kesibukan duniawi kita dengan ukhrawi kita, mungkin khatib menyatakan bahwa jamaah sekalian sepakat dengan khatib, lebih dari 50% urusan dunia lebih banyak menyibukkan kita ketimbang urusan beribadah secara mahdhah, secara khusus kepada Allah. Paling orang istiqamah memelihara sholat 5 waktunya, sholat sunatnya tidak semua. Apatah lagi mau ngaji setiap hari, setiap malam. Apatah lagi mau mengikuti ta'lim setiap hari, setiap malam. Karena memang urusan dunia kita memang lebih banyak menuntut kita untuk bertanggung jawab. Tanggung jawab untuk kebutuhan dunia kita sebagai seorang diri, tanggung jawab kebutuhan dunia kita sebagai bagian daripada rumah tangga muslim, punya istri, punya anak, dan lain sebagainya yang harus menjadi tanggung jawab kita. Jadi jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, nasihat yang pertama, jangan menunda waktu untuk bertaubat, dan apatah lagi berharap nanti dikala tua baru bertaubat. Ingat, kematian tidak memilih usia dan tidak memilih waktu tertentu kepada orang tertentu. Seketika maut atau ajal tiba, la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Tidak dimajukan, tidak dimundurkan, karena kematian itu adalah hak prerogatif Allah Azza wa Jalla. Yang terakhir, jangan sampai kita menjadi bagian dari orang yang baru akan mau bertaubat kepada Allah dikala sudah menghadapi terjadinya hari kiamat. Nanti kalau malaikat yang ditugaskan meniupkan trompet sangkakala, baru kita tergesa-gesa mau bertaubat, sudah batas waktu bertaubat sampai di situ, tidak ada lagi gunanya. Tidak ada lagi gunanya. Ulama kita menyatakan
setiap pertaubatan yang dilakukan pada dua tempat ini, yaitu ketika sakaratul maut tiba dan ketika sudah terjadi kiamat, itu sia-sia adanya, tidak ada lagi gunanya. Lagi-lagi nasihatnya kepada kita sekalian, jangan biarkan kita lalai dan larut dalam perbuatan dosa kecil ataupun besar. Mari setiap hari, setiap malam kita melakukan muhasabah, meneliti diri sendiri dengan segala apa yang kita sudah lakukan, terutama yang memang masih kita sadari. Karena secara garis besar perbuatan dosa itu ada dua. Ada yang memang disengaja, ada yang tidak disengaja. Menurut, insya Allah bukan menurut khatib, tapi menurut logika sehat kita, insya Allah tidak berseberangan dengan firman-firman Allah maupun hadis-hadis sahih Nabi kita Muhammad SAW. Jika memang kita lupa, Allah maha bijaksana. Allah maha bijaksana. Innallaha ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala adalah maha pengampun dan sangat maha penyayang. Demikian khutbah yang khatib bisa sampaikan pada Jumat hari ini.